Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana pengimportan eh, daftar barang-barang yang ada di Excel kita ke dalam Accurate 5. Oke, ini yang perlu disiapkan sebelum import di dalam Accurate sendiri itu. Nah, pastikan chart of account untuk akun persediaannya apakah kita mau bagi atau tidak. Nah, kali ini kita bagi. Jadi ada persediaan peralatan mandi sama persediaan makanan. Nah, bersamaan dengan akun HPP-nya. Nah, ini kita bagi ya. COGS peralatan mandi sama peralatan makanan. Terus di sini saya buat multi gudang. Jadi stoknya itu ada di gudang. Kebetulan di sini saya ada dua gudang, gudang belakang dan gudang utama. Nah, untuk database baru, gudang ini awalnya tidak akan aktif. Nah, maka Anda harus membuka terlebih dahulu preferensi di bagian persiapan, preferensi di bagian fiturnya untuk multi gudangnya, ya. Itu harus Anda aktifkan terlebih dahulu. Lalu kategori. Nah, di sini kategori itu berfungsi untuk sorry, ini bukan. Ketika saya mau buat barang, nih kategorinya apa? Nah, kebetulan di sini kategori saya anggap lebih ke prinsipal. Ada Mayora, orang tua, sama Unilever gitu ya. Nah, ini fungsinya sebenarnya larik nantinya akan ke laporan penjualan. Saya mau kontrol untuk yang penjual Mayora. Jadi biar uh, tidak terlalu susah saya untuk apa kotak-katiknya gitu ya. Oke, itu yang saya perlu persiapkan di awal. Oke, nah lalu kita masuk ke bagian Excel-nya. Oke, masuk kita ke bagian Excel-nya. Di sini di Excel, uh, saya di sini ada kode barang, jadi ada kolom-kolomnya. Ini kolomnya ini tidak harus berurutan. Yang penting pada saat kamu nantinya import, itu kamu tahu kolom ini didefinisiin apa di dalam accurate-nya. Nah, di sini ada kode barang, nama barangnya. Nah, di bagian nama barang perlu diperhatikan bahwasanya nama barang itu tidak boleh mengandung karakter tanda kutip satu, tanda kutip dua, sama persen, ya. Itu tidak boleh karakter itu. Oke, baru nanti induk barang. Induk barang itu kayak saya mau makanan ini anak-anaknya ini gitu, ya. Kuantitas saldo awal. Jadi sebelumnya yang kita bahas pada saat pembuatan database awal di dalam Accurate 5 itu ada tanggal mulai. Nah, ketika tanggal mulai ini perlu diperhatikan persediaan Anda ada stok atau tidak. Nah, stok itulah yang dimasukin di bagian kolom kuantitas ini. Nah, ketika kamu ada kuantitas, harus ada modalnya. Gitu. Catatan tambahan lagi, stok di sini harus yang positif, tidak boleh minus. Gitu ya. Maka kalau yang minus itu harus dinolkan. Oke. Nah, ini ada unit. Apa nama satuannya? Gitu. Nah, di sini ada satuan kedua. Jadi ada unit kedua. Contohnya Tango Wallet itu stok saya ada 1000 pieces. Nah, bungkus. Saya ada mau pembacaan untuk unit keduanya bungkus. Nah, ketika kamu memiliki banyak nama satuan, kamu harus menekankan berapa rasionya. Nah, di sini ada ketika masuk unit kedua bungkus, dia tanya rasio. Rasio ini artinya satu bungkus itu berapa pieces. Jadi tetap bacaannya. Satu unit di unit 2 berapa si unit satu. Itulah rasio kedua. Nah, ada unit 3-nya, berarti dia hitungan satuan yang lebih besar lagi. Nah, perlu tetap rasio 3. Nah, di rasio 3 ini pembacaannya bukan terhadap unit keduanya, tetap terhadap unit satunya. Jadi satu unit 3 berapa sih unit satunya. Jadi bacanya satu dus 100 piece. Oke. Nah, ini yang kategori saya ya. Jadi saya kasih tahu ini barang
kategorinya si orang tua. Si Bembeng itu Mayora. Gudang, tadi karena kan gudang udah kita input. Nah, kalau ada satu gudang, sorry, kalau ada satu barang dia ada letak di gudang A, gudang B, maka kamu di Excelnya kamu harus buat 2 baris seperti ini, ya. Harus buat 2 baris. Jadi satu untuk di gudang utama, satu di gudang belakang. Oke. Nah, ini tadi akun persediaan. Nah, saya mau langsung import, maka saya harus letakkan akun persediaan, akun HPP sama retor pembeliannya. Oke. Harga jual ini kebetulan saya tidak meletakkan. Tapi kalau kamu mau buat harga jualnya, maka harga jualnya ini tetap membacanya ke unit 1 ya, bukan ke kalau biasa jualnya terhadap unit 2, bukan unit 2-nya, tetap tetap ke unit 1-nya. Oke. Setelah selesai, oke mari kita buka accurate-nya. Kita lakukan import. Untuk perlakuan import itu dari persediaan barang dan jasa. Di sini ada tombol import dari file. Oke. Kamu klik import dari file, pilih di mana sih database-nya kamu buat. Nih, ini saya udah masukin ke barang, saya masukin. Ini saya import dari file barang, maka saya masukin. Jadi harus tahu ya di mana data barangnya berada. Nah, file of type itu harus pilih Excel. Ingat, Excel yang Anda harus save adalah dalam keadaan Excel 2003. Ya. Oke, baru ambil data. Nah, dia akan menerjemahkan kolom-kolom, judul kolom ini apa. Nah, itu di dalam Excel-nya. Kamu harus mendefinisikan ke dalam accurate si kode barang. Kolom yang kode barang ini, kamu mau definisiin sebagai apa. Oke, sebelum ke situ, ini kamu kan judul kan tidak perlu import, tidak perlu masuk, maka kamu bisa hapus. Nah, penghapusan di sini dia membaca per baris ya, membaca per baris. Kalau untuk kolom itu pilihannya diabaikan. Ini ada tulisan abaikan. Jadi dia nggak dihapus kalau kolom, tapi pemilihannya diabaikan. Oke, nama barang. Nama barang di dalam accurate definisinya sebagai deskripsi barang. Induk barang. Induk barang di sini ada namanya tetap induk barang. Oke, dia agak ke bawah. Nih, barang induk ya. Ketiga, kuantitas. Nah, di sini kuantitas pilihnya adalah kuantitas. Unit 1 pilihannya adalah unit 1. Total biaya pilihan total biaya. Nah, kalau di Excel kamu ada harga satuan, maka harga satuan itu harus diabaikan. Karena di dalam accurate pengimportan pertama kali itu tidak membaca harga satuan, tetapi total biaya. Jadi kamu harus buat satu kolom untuk mengkali kuantitas dengan harga satuan modal kamu. Dan harga satuan modal kamu untuk di awal metodenya itu harus average, ya. Walaupun nanti perlakuannya setelah di dalam transaksi itu kamu metode HPP kamu itu FIFO. Ya. Oke. Terus pilih unit keduanya. Di sini ada rasio. Rasio unit 2. Masukin unit 3-nya. Lalu pilih rasio unit 3. Kategori. Nah, dia tanya kategori. Nih, kategori barang. Nah, kategori barang ini keluar orang tua sebagai apa? Definisi ke. Nah, makanya itu tadi di awal saya bilang, kamu harus sudah masukin dulu kategori barang di dalam accurate. Jadi bukan pada saat import. Ya, harus masukin dulu nama kategori barangnya. Oke, masukin orang tua. Ini saya masukin Mayora dan ini Unilever. Oke, lalu ke bawah. Ini gudang. Nih, pilihan gudang. Sama, untuk gudang juga begitu. Kamu udah harus masukin nama-nama gudang kamu di dalam accurate terlebih dahulu. Akun persediaan, dia datanya. Oke.
Nih, ditanya, makanan masuk ke akun mana ya? Nah, kamu harus cari nama akunnya. Gitu. Oh, 1201 peralatan mandi. Saya masukin sebagai peralatan mandi. Oke kan? Akun HPP. Oke, akun HPP itu akunnya. Nih, sama. Kamu harus pilih COGS. Tadi kita buat COGS ya. Jadi kalau kamu sudah hafal nomornya, ya kamu bisa langsung ketik. Nih, contoh saya masukin 5.000. Nah, ini peralatan mandi kita. Oke kan? Baru masuk ke bagian akun retur pembelian atau retur penjualan. Kita pilihnya retur pembelian. Oke, ini pilih si persediaan makanan. Ini persediaan peralatan mandi. Kenapa sih akun HPP-nya harus akun returnya ke situ? Ingat, Accurate itu membacanya secara perpetual. Jadi pada saat kamu retur, presiden itu akan dikembalikan. Gitu. Nah, kalau kamu mau ada akun penjualnya mau dibedain juga untuk laporan laba rugi kamu, maka tambahkan lagi satu kolom nanti untuk akun penjualannya. Pilih ya. Tetap harus pengajuan daftar akun yang sudah ada terlebih dahulu sebelum kamu mengimport di Excel. Oke, tipe barangnya karena ini merupakan stok, maka kamu pilih persediaan. Nah, ini tadi ceritanya kita multi gudang. Jadi ada 2 gudang ya tadi. Ini kalau kita lihat nih ada 2 gudang. Nih, utama dan belakang. Inilah fungsi tambahkan saldo jika nomornya sama. Nah, jadi dia akan nanti mentotalkan, tetapi gudangnya akan dibedakan. Ya. Oke, kita setelah selesai kamu klik import. Tunggu prosesnya. Ya, tunggu prosesnya ya. Nah, dia kasih tahu. Nih, ada warning. Berapa data terimport, berapa yang gagal. Nah, kalau kamu multi gudang, saya sarankan kamu harus hapus dulu barang yang akan tertampil di sini, baru import ulang. Nah, inilah hasil yang kita import tadi. Nah, induk barang itu akan membuat seperti ini. Dia jadi ada huruf tebal, ada huruf kecil-kecilnya, gitu. Sama ya. Nah, untuk di gudangnya ini bisa kelihatan tadi ini kita lihatnya dari daftar persediaan barang per gudang. Nah, dia akan sajikan nih. Nih, ada di gudang belakang, ada di gudang utama. Gitu ya. Oke. Demikianlah tutorial untuk pengimportan barang ke dalam Accurate 5 melalui media Excel 2003. Oke, jangan lupa di-subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, boleh di komen. Terima kasih.